to my channel. If this night is not forever. Langsung aja kita masuk di pertemuan kita yang ketujuh ya. Di sini bisa dilihat kita akan mengenal dasar database MySQL. MySQL ini adalah struktur query language, jadi program pembuatan database yang bersifat open source. Open source itu artinya bisa dibuka kapan saja dan siapa saja berdasarkan pengguna dan izin akses yang diberikan. Oke, jadi database kita itu bisa kita pakai, kita kunci dan kita ubah data. Jadi data itu bisa diubah di sini. Inilah seperti penampung data lah, inilah software penampung data lebih tepatnya. Oke, jadi dalam PHP kalau kalian lihat di sini mungkin cukup rumit ya. Di dalam CM kita ini cukup rumit. Jadi langsung aja sebenarnya kita butuh ini saja ya. Kita buka dulu, pastikan kalian buka di sini nanti PHP Triad. Ya, di sini buka PHP Triad. Pertama kita aktifkan dulu Start Apache. Oke, good. Sudah terbuka. Kalau sudah Start Apache, baru yang kedua kita akan aktifkan di sini namanya kejauhan. Nih MySQL DNT. Ya, DNT ini adalah jenis, itulah nanti yang akan membuka database kita nanti. Nah, kalau seperti ini muncul ya, allow access ya, allow access. Kalau sudah ini di minimize, lo nggak muncul apa-apa. Iya. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita melihat atau menuju MySQL tadi? Silakan kita buka browser. Kemudian pada address bar kamu ketikkan di sana lokal ya, localhost / php my admin, maka akan muncul tampilannya seperti berikut. Jadi ini adalah tampilan MySQL ya. Di sini versi yang kita pakai itu adalah PHP admin 2.2.3. kalau misalnya kita pakai dari Medicom semua ya. Oke, selanjutnya di sini di home ada barang, ada MySQL, ada siswa, ada tes. Ini apa bang? Ini adalah nama-nama database yang sudah ada. Kemudian di sampingnya kalian lihat ya, di sampingnya ini ada dalam kurung 5, 6, 9 dan garis. Artinya itu adalah di sini ada 5 tabel. Ingat ya, database itu adalah gabungan dari banyak tabel. Berarti ini database menampung 5 tabel. Apa-apa saja tabelnya bisa kita klik tombol expandnya. Dikasih tahu ada tabel admin, barang, pembelian, penjualan dan juga stok. Begitu juga di MySQL ada kolom DB functions, tables, brief dan user. Di siswa juga ada banyak lain sebagainya. Nah, kebetulan itu kan itu bukan punya kita. Oke, saya hanya ingin memperkenalkan dulu. Kemudian di tampilan welcome-nya, disinilah kita akan membuat yang namanya database baru. Jika kita akan membuat database baru, bagaimana cara membuat database baru? Yang pertama di sini ada create new database. Langsung saja, misalnya nama database yang kita inginkan. Nama database yang kita inginkan adalah misalnya Medicom. Oke, Medicom. Kalau sudah kita klik tombol create, maka perhatikan di sini sudah muncul Medicom, tetapi dengan garis yang artinya dia tidak memiliki tabel. Jadi bagaimana menambahkan tabel di dalam Medicom? Di dalam Medicom boleh kita klik, atau tadi sebenarnya kita sudah masuk di dalam pengaturan Medicom ya. Di bawahnya ini sudah ada, perhatikan. Kita boleh menggunakan run SQL ini perintah, berarti kan kita menggunakan perintah SQL di sini untuk menciptakan tabel. Kalau tidak mau repot seperti itu, boleh juga di sini langsung dia name-nya misalnya nama tabel ya. Ini yang kedua yang kita lakukan adalah, yang saya lakukan kali ini adalah membuat tabel. Misalnya kita buat tabel mahasiswa ya, tabel biodata aja, biodata. Kemudian berapa fieldnya? Fieldnya itu adalah kolom-kolom dalam tabel ya, kolom-kolom dalam tabel yang akan kita gunakan. Oke,
Saya mau lihat kita di sini MI18M ya. Oke. Kolom-kolom yang mau kita buat contoh sederhananya 5 saja. Oke? Kalau sudah go. Nah, di sini akan muncul beberapa pengaturan untuk mengatur kolom-kolom dalam tabel kita ya, kolom-kolom dalam tabel. Kolom-kolom dalam tabel itu ya contohnya ini ada field, type, ini kolom ya. Tapi kita mau atur punya kita itu nanti apa-apa aja kolom di dalam tabel biodata. Ini dia tabel biodata apa-apa aja. Saya mau yang pertama saya butuh NIM. Di sini tipenya apa? Boleh kita buat varchar. Ya, varchar karena NIM itu tidak memang dia mengandung angka tapi tidak mengandung perhitungan. Ya, jadi kita boleh buat varchar. Kemudian di sini length atau banyaknya karakter yang boleh kita masukkan ke sana 8. Saya mau 8 nih misalnya. Oke, kalau sudah misalnya apalagi? Kalau sudah atributnya di sini apa, Bang? Ini atribut nggak usah ya. Not null, default, extra, primary, index, dan unique dan full text ini tidak usah kita bahas dulu untuk di pertemuan kita kali ini. Oke, jadi yang kita bahas adalah atau yang kita isi hanya field, type, dan length. Oke, yang selanjutnya saya buat nama. Saya tab, saya tekan V langsung, dia langsung ke varchar. Nama saya buat 25, mungkin panjang. Kemudian saya buat misalnya grup atau kelas, saya buat kelas saja ya. Oke, varchar kita buat misalnya 10. Misalnya kita buat misalnya di sana adalah jurusan. Jurusan kita buat varchar. Kita buat misalnya di sana jurusan kita buat 25. Oke, dan yang terakhir yaitu adalah lokasi belajar contohnya ya. Varchar juga. Terus bagaimana kalau misalnya nilai itu boleh kita pilih int ya. Di sini ada banyak int, double, float, ada semuanya di sini, tenang aja. Jadi nggak jadi masalah. Oke, selanjutnya kita biarkan dia tetap varchar. Di sini ada tombol save. Kalau kita tekan tombol save ini, maka akan tersimpanlah tabel kita ini. Varcharnya ini belum saya kasih jumlahnya. Misalnya ya 40 lokasi 20 aja deh. 10 aja. Save. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, inilah tabel kita. Ya, inilah tabel kita. Tabel kita itu adalah biodata. Database kita namanya Medicom, nama tabelnya biodata. Udah ada satu ya. Di sini kita lihat NIM, fieldnya ada NIM, nama, kelas, jurusan, dan lokasi. Kalau misalnya kamu salah, nih dalam membuat misalnya nama, nama tadi salah lah Bang, maka boleh kamu checklist, kemudian di sini change, ya, boleh kamu change apanya yang salah, ganti, silahkan. Misalnya kamu mau buat nama lengkap, contohnya seperti itu. Kalau sudah save aja, maka dia akan menyesuaikan. Oke, jadi kalau ada yang salah lagi atau misalnya aku kurang loh 1 Bang. Nah, kalau misalnya kamu kurang 1, itu kamu bisa tambahkan di sini. Ini dia. Add new field. Dimana misalnya kamu ketinggalan. Misalnya name, nama, oke, katakanlah lokasi nggak dibuat. Misalnya ini kita tandai lokasi, baru saya drop, itu artinya menghapus si lokasi ya. Saya drop, saya jawab yes, maka lokasi tidak ada ya. Kita buat misalnya lokasi ketinggalan, add new field 1. Kalau kita buat at the end of table, berarti dia nanti akan di akhir. At the beginning of table, di awal, after name berarti setelah name, setelah nama lengkap, setelah kelas, dan setelah jurusan. Kan tadi si lokasi berada di akhir, maka at end of table, maka go. Maka saya buat tadi apa? Lokasi, varchar, kemudian 10. Saya save,
maka kembalilah lagi dia seperti ini. Oke, ini kita bahas adalah yang kelima ini. Browse, select, insert, empty, dan drop, itu saja ya. Oke, di sini browse itu kenapa masih hitam? Ada browse, select, empty. Empty ya, berarti ada 3 di sini yang hitam. Kalau hitam itu artinya dia tidak dapat diklik ya, tidak dapat diklik, atau bisa dibilang tidak bisa diaktifkan atau diklik lah. Sedangkan yang biru ini sudah bisa diklik, artinya yang biru ini ngapain? Maka kita akan bahas satu persatu dulu. Browse di sini untuk melihat seluruh tabel, isi dalam tabel. Kebetulan kenapa dia hitam? Karena tidak ada isi di dalam tabel. Selanjutnya select itu mencoba menampilkan isi dalam tabel ya. Kalau browse itu menampilkan seluruhnya, select ini menampilkan, tapi bisa kita lakukan filterisasi nanti. Jadi kita mau menampilkan name aja, nama aja, atau kelas, atau misalnya berdasarkan apakah nilainya yang di atas rata-rata atau bagaimana, atau dia yang kelasnya ini atau yang jurusannya ini saja, itu bisa di dalam select namanya nanti. Kemudian kalau insert itu fungsinya untuk mengisi data ke dalam tabel kita. Empty berfungsi untuk mengosongkan atau menghapus seluruh data yang ada dalam tabel kita. Sedangkan drop berfungsi untuk menghapus tabel kita. Ingat ya, yang dihapus tabel ini. Oke, kita akan hapus tabel ini. Oh, jangan dulu. Oke, maka yang di sini dulu deh kita isi dulu. Insert. Nah, untuk mengisinya ini di manakah, Bang? Kita akan mengisi data itu bukan di dalam function, melainkan di dalam value. Ya, inilah nilainya. Name misalnya kita masukkan 001. Kemudian saya tap 2 kali biar cepat, atau diklik juga, misalnya namanya adalah Eric Cantona. Misalnya dia MI, kalian grup berapa? MI 18H ya. MI 18M. Misalnya kelas MI 18M. Kemudian jurusannya itu MI aja biar cepet ya. Lokasi darat. Nah, kemudian di sini ada 2 pilihan, ada return, ada insert a new record. Kalau kalian pilih return, itu artinya kita sudah menyudahi, ketika kita klik go, kita sudah menyudahi dengan mengisi satu field saja. Sorry, bukan satu field, tapi satu record ya, satu record data. Satu record data itu berarti satu baris data. Sedangkan kalau kita klik insert a new record, kita klik go, nanti kita akan menambah data baru. Maka kita coba menambah data baru. Insert a new record, go, kita buat data yang kedua 002. Nama lengkap kita buat di sana Valentino Rossi. Kemudian kita buat kelasnya di sana masih sama saja MI 18M. Kita buat jurusan MI. Kita buat dia di sini lokasi Yamin ya, contohnya. Oke, kemudian insert a new record lagi. Go 003. Misalnya kita buat di sini namanya itu adalah Fitri, baru dia kelasnya MI 18 yang lain lah ya dulu ya. Kemudian kita buat dia jurusan MI, baru dia lokasi misalnya darat, baru kita insert lagi, go 004, misalnya nama lengkap Diki, kelasnya MI, kelasnya ini kita buat deh, ganti deh KA. Baru jurusannya ya KA dong, kemudian lokasi darat contoh. Oke, kalau sudah kita pilih return, kita go, maka tidak akan ada lagi pengisian data, tapi kita langsung kembali ke tempat awal semula ini.
Misalnya nanti jika misalnya gini ya, sederhananya aja. Kejadian seperti ini. Nah, di mana tadi Bang? Di mana tadi tabel kita tadi? Kan gitu ya. Di mana tabel kita tadi? Misalnya saya di sini. Di mana tabel kita? Kita pilih aja tadi nama database kita apa? Medicom. Klik di sini. Klik biodata yang ini atau biodata yang ini sama. Ya, ini. Ya. Mau kamu lihat ya, kita lihat aja biodatanya. Ini dia kembali ke sini. Maka tadi insert sudah ya, mengisi data. Sekarang kita pilih browse. Klik browse. Inilah hasilnya. NIM 001, 002, 003, 04, Eric Cantona, kelasnya ini, jurusannya ini, lokasi ini. Itulah fungsi daripada browse tadi. Kalau mau nambah apalagi ini ada insert new row. Berarti kita akan nambah baris baru lagi atau sama insert new record. Kembali ke awal, klik aja yang ini lagi. Sudah, baru select, fungsi select ya. Yang ketiga, fungsi select artinya kita mau menampilkan apa-apa saja. Misalnya seperti yang Abang bilang tadi, saya mau menampilkan NIM dan nama lengkap. Gimana caranya? Tandai kedua ini di blok 22. Kalau sudah, maka langsung saja go. Maka yang tampil itu hanya NIM dan nama. Kita kembali. Oke. Misalnya kamu mau menampilkan NIM, nama, dan lokasi. Gimana caranya Bang? Tekan kontrol, klik lokasi. Tekan kontrol, klik lokasi. Atau klik NIM, tekan kontrol, pilih mana yang kamu mau secara acak. Ini bisa secara acak. Tapi kalau kamu lakukan tekan NIM, tahan shift, kamu kepilih lokasi, itu menandai semuanya. Paham ya? Oke, dari NIM, kontrol, tahan, klik nama lengkap, dan lokasi. Baru kita klik go, maka akan muncul NIM, nama, lokasi. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, misalnya lagi ada banyak lagi selain daripada select misalnya lagi. Nah, ini dia. Misalnya kamu mau buat secara ascending atau descending, di sini juga sudah ada. Oke, itu untuk browse, select, dan insert. Selanjutnya untuk empty. Empty tadi seperti yang saya bilang untuk menghapus data kita. Kita klik empty, maka yang terjadi adalah data terhapus. Dari mana saya tahu atau kita tahu datanya sudah terhapus? Perhatikan di sini, browse sudah hitam. Itu menandakan bahwa tidak ada baris dalam tabel berikut. Oke, itu tadi fungsi empty, berarti menghapus seluruh data. Sedangkan fungsi drop menghapus seluruh tabel. Oke, maka tidak ada lagi tabel di dalam database Medicom. Untuk menghapus database Medicom, ini caranya saya pilih yang di sini. Drop database Medicom. Saya klik, saya oke kan, maka database Medicom terhapus. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dari rumah dan tetap sehat.